Oke, shalom semua. Sore. Halo, selamat sore. Ya, apa kabar adik-adik semua? Tuhan baik Ya, Pak, puji ya Tuhan. puji Tuhan baik ya. Gimana masih semangat ya kita ya? Iya. Ya, oke ini kita eh, mungkin sesuai kemarin udah ini ya, udah kumpul ya. Oke, sebelum mulai paling gimana ada yang mau ditanya nggak dari semua pertemuan? Ada yang mau ditanya atau ada yang mau di-sharing? Nggak ada ya. Yaudah. Kemarin kan kita udah ini ya, udah di apa penggunaan operator ya matematika ya. Nah, sekarang ini kita kalau gitu kita lanjut ya di topik berikutnya. Nah, di sini ini, nah kita kemarin kan pakai rumus matematika. Sekarang ini kita akan lanjut ke rumus statistik. Nah, tapi ini pun juga yang sederhana. Dan di sini kemarin saya coba susun ya materinya itu lumayan banyak. Ya sekitar ini jadinya PowerPoint-nya 21 halaman ya makanya agak mungkin infonya memang mungkin kita agak lebih lama dari kemarin gitu. Nanti akan banyak latihan-latihan. Jadi aku minta kalian fokus karena kan dari pertemuan 1 sampai 3 itu kan udah cepet ya harusnya nginput data, bikin tabel. Paling nanti kita ngetes untuk rumus-rumusnya aja, perhitungannya. Nah, ini itu adalah suatu fungsi statistik. Nah, nanti dengan fungsi ini kita bisa mencari nilai tertinggi, terus nilai paling rendah, terus nilai rata-rata, terus jumlah keseluruhan, jumlah data, dan nilai yang sering muncul. Ya, nah yang mencari nilai terendah dan tertinggi itu yaitu pakai rumus min sama max. Nah, contoh fungsinya ini ya. Nah, ini kalian ku pergede. Jadi kalian ini aja dulu apa sih? Nggak usah terlalu pikir apa maksudnya terima aja dulu yang ada di sini supaya mempermudah kalian nanti untuk latihannya gitu. Nah, jadi di sini ada fungsi min max. Nah, kita buka Excel-nya ya. Kita coba saya sambil ajarin sambil sedikit untuk praktek. Oke, kalian bikin ya. Kalau ini juga saya ajarin nih. Di sini nih bagi kalian yang punya laptop kan ada folder ya. Jadi supaya mempermudah itu kita juga belajar manage pekerjaan atau tugas-tugas tuh dibikin dirapi. Misalnya saya bikin nih pertemuan 1 kemarin ke kalian apa aja. Terus ada latihan ada apa. Nah sekarang ini kan di 4. Nah di sini kita bikin contohnya ya Excel-nya. Klik kanan di sini. Jadi lebih bagus tuh fokus aja nih untuk nyusun-nyusun file-filenya kalian nih. Misalkan ada tugas atau apa atau ada tutorial apa atau ada inilah nyimpen-nyimpen file tuh biar rapi tuh ya dibikin terpisah-terpisah. Nah, di sini kan ada pertemuan 4 kita coba buka Excel-nya ya. Kita bikin satu new file di sini, klik kanan di sini, new. Sebenarnya bisa juga dari sini kan. Kemarin kita kan belajarnya dari sini. Kita cari Excel kan, terus kita buka, nanti kita save atau bisa juga dari sini di foldernya, di Explore folder tuh kalian klik kanan di areanya, diklik kanan, terus new, terus bikin Excel worksheet ya. Nah, kasih nama latihan. Nah, dia ada di pertemuan 4 sekarang. Terus kita buka filenya. Karena ini file baru pasti kosong kan. Nah, balik ke ini ya, pertemuan. Fungsi itu di Excel itu adalah ini. Ini kalau kita pakai sama dengan itu udah menjalankan fungsi nanti ya. Jadi ini awal mula fungsinya itu jadi ya dengan sama dengan. Nah, nanti di sini kita akan pakai min. Min itu untuk mencari nilai terkecil ya. Kalau di matematika itu namanya kan itu kan min itu minimal ya dari singkatan. Jadi disingkat min dari minimal.
untuk mencari nilai terkecil atau terendah. Sedangkan lawannya itu max, yaitu apa? Tertinggi atau terbesar ya, dan itu akronim singkatan dari maksimal. Nah, kita bikin nih ya contohnya ya. Ini satu contoh nih. Nah, kalian ayo bikin ininya, filenya ya, barengan ya. Misalnya di sini kita ada satu sheet. Nah, kita bikin table ya. Kita bikin table nilai yaitu 90, 56, 77, 88, 86, 54, 93, 50, 79 ya. Nah, kita rapiin dikit aja biar enak dilihat mata ya. Kalau ini kan kita nggak hitung kan karena ini apa teks ya. Jadi dia ini nggak dihitung karena kita akan cari apa kita yang kita tugasnya itu kan kita punya ada 9 ya, 9 nilai, nah, 9 angka. Nah, kalau untuk di sini mungkin kalian mungkin nggak kesulitan sih. Kalau misalnya nggak pakai rumus bisa ketahuan kok yang paling rendah pasti yang mana. Siapa yang tahu nih paling rendah di sini angkanya yang mana? 50 kan? Bener nggak? Ada yang lebih rendah dari 50 nggak di sini? Nggak ada. Ya. Tapi kalau datanya ada 1000 gimana? Apakah kita akan scroll yang mana? Lupa kan gitu. Oh iya. Nah, terus untuk yang paling tinggi kan kita gampang nih di sini 93 ya harusnya ya. Bener nggak? Apa ada yang lebih tinggi nggak? Nggak ada. Nah, karena nilainya cuma 9 9 row, 9 nilai, mungkin kita gampang lihatnya, oh paling tinggi 93 paling rendah ini. Tapi kalau datanya ada sampai 1000-an ke bawah, saya yakin tuh kalian pun satu hari nggak ketemu tuh yang paling tinggi yang mana. Atau kalian ketemu pun bisa jadi salah. Terus yang paling rendah mana? Nah, untuk itulah Excel menyediakan fungsi untuk mencari nilai maksimal dan minimal. Nah, ya. Terus kita carinya ini gimana nih? Oke, berarti kita taruh di kolom B-nya itu untuk nilai nilai tertinggi ya. Di sini kita taruh nilai tertinggi. Nah, pertama kita nyari nilai tertinggi dulu. Kita taruh di sini ya, di C. Masukin, yaitu untuk menjalankan fungsinya sama dengan ini nilai tertinggi berarti tadi pakai max. Nah, kalau kalian sama dengan M aja itu udah ada di Sages atau dia udah kasih ini nih bantuan. M itu apa nih? Nah, kalau kalian lupa ini kan apa ya nilai tertinggi ya? Nah, eh, min apa max ya? Maksudnya kalian nggak terbiasa nih min max kebalik-kebalik kan? Atau M itu dari kayaknya dari M deh. Nah, kalian bisa ketik aja M tuh di si Excel ngasih tahu nih maksudnya apa? Match, max, maksa atau apa? Nah, karena kita oh iya kemarin max yang tertinggi. Jadi kita pilih max nih. Nah, nah, ini ada bantuan lagi. Di sini nih kalian kelihatan kan? Ini kan kelihatan nggak ya? Di sini, nah, di sini itu, oh udah hilang rumusnya. Hmm, nah di sini dia ada nih number satu, koma number 2 kan. Nah berarti kita di sini apa? Kita pilih dulu number satunya itu, yaitu di 90. Nah sampai, jadi ini namanya apa? Selection. Jadi mulai dari 90 sampai 79 karena kan kita mau cari dari 90 sampai 79 kan. Angka tertingginya berapa jadinya? Nah, sama kan 93. Bener ya. Nah, dengan Apa rumus tadi ini. kayak gimana caranya? Oke, saya hapus ya, ulang ya. Kita punya tugas nih, nyari nilai tertinggi. Kalau secara data kan dikit nih. Oh iya 93 ya. Tapi kalau banyak kan tadi kita kesulitan kan. Karena datanya bisa 1000 nih sampai ke bawah. Siapa yang mau ngerjain? Nah, tenang ada rumusnya yaitu sama dengan max. Nah, ini max. Enter. Max ini tadi apa? Nah, kadang Excel ini begini nih, ulangin max, ya max, tab aja kalau nggak tab, ya pakai tab ya, jangan enter enter ke bawah dia. Misalnya ulangin lagi, sama dengan, nah kalau mau M, nah ada max kan, tab ya, tab itu di atas caps lock ya, tab. Nah, kalau enter tak turun ternyata max. Nah, kalian seleksi nih dari mulai 90
terus sampai ke ini sini bisa juga gini sebenarnya. Nah, ini juga bisa sampai A10. Jadi dari sel A2 sampai A10 ya, dari 90 sampai 79. Jangan lupa ditutup kurung. Nah, ditutup kurung ini jadi rumusnya selesai, fungsinya udah selesai. Lalu enter. Dapatlah nilai tertinggi. Oke, oke Pak, makasih ya. Ya, nah, atau kalian juga bisa sama dengan max, tab lagi dari 90. Nah, kalau ini langsung ditahan pencet shift. Nah, bisa juga gini nyeleksinya, misalnya dari A2, misalnya kalian kan ada banyak nih ke bawah, shift aja tahan shift, lalu ke paling bawahnya. Nah, 79, lalu tutup, lalu enter. Dapatnya 93 ya. Oke. Lalu yang kedua apa tadi? Nilai terendah atau paling kecil ya. Nah, kita mulai lagi untuk menjalankan fungsi sama dengan lalu min. Nah, min, pilih min, terus tab. Kita seleksi dari, kita mau hitung nilainya dari 90 sampai 79. Atau kalian bisa di sini nih, kelihatan ini, di double klik kiri aja. Oh, nggak bisa dia. Seharusnya bisa sih itu. Ini, oh nggak bisa dia. Ini, atau tarik down ini sampai 79. Lalu enter. Nah, 50 kan, terendah 50. Itu. Kalau dengan min, pilih dari sini, sampai 79. Nah, gitu. Ya, oke, silakan dipraktekin ya. Nanti kalau ada yang udah boleh di-sharing ya. Oke, udah ada yang bisa, boleh kasih tunjuk salah satu ya hasilnya. Boleh di-sharing. Oke, dari Michael boleh. Hasilnya gimana, Michael? Michael apa Ken nih? Sama aja. Ya, sebentar itu. Aku gak pakai itu, jadi begini. Oke, itu rumus ya. Jadi nggak di manual ya, diketik sama dengan misalnya max-nya 93 Ya, ya, minnya 50 ya. Oke, good ya. Yang lain ada mau oke. share hasilnya? Udah bisa, ada yang kesulitan? Sebentar, Pak. Oke, good ya Michael ya. Bisa juga ya. Oke, yang lain ada lagi ada yang kesulitan enggak atau aman? Biar kita lanjut. Enggak, Pak. Oke, Eko dia, Eko. Oke, yang lain ada kesulitan? Bisa. Dari Jesa, bisa.
Lupa Rere, Pak tadi Pak. oh lupa, gimana, di mana? Coba sharing aja, sharing. Sebentar. Sudah kelihatan belum Pak? Udah, oke, nilai terendah. Nah, ini kamu tambahin datanya lebih banyak ya, berarti ya. Ya, Sama dengan pakai min, M-I-N. Nah, pilih tab, ekonim sih. karena di enter tuh ya, jangan di enter ternyata. Min, M-I-N, tab, Ya, tab aja, tab. Oh, kalau kayak gini tambahin buka kurung. bentar. Baru pilih areanya, angka yang mau diambil nilai terendahnya itu dari 16 sampai 45 berarti. Sip, tahan, terus ke 45. Enggak, 16, terus kamu sip, tahan sip, baru ke 45. Oke. Nah, baru tutup. Kalau nggak ditutup error nanti. Ini enter. Enter. Oh iya. Nah, sekarang cari yang tertinggi. Tadi apa pakai max ya? Ya, ya udah. Oke, good ya. Yang lain Oke. ada mau di-share itunya hasilnya? Juan? Juan udah bisa? Udah, Pak. Oke, Rere bisa? Udah, Pak. Oh, udah ya, udah kita lanjut. Nanti berikutnya gantian yang share ya, biar semua berimbang ininya ya. Oke, kita lanjut. Oke, nah, jadi kita udah menyelesaikan ini ya, min max. Jadi kalian udah bisa ngitung ya nanti kalau ada suatu soal, kalian bisa gunakan Excel ini pakai formula. Itu bahasa itu bisa formula, bisa fungsi, bisa ini ya rumus. Nah, yaitu pakai min terendah dan max yang tertinggi. Oke. Lalu lalu di sini ada lagi rumus berikutnya ya, yaitu sum if sama sum ifs pakai S ya. Nah, perbedaannya ini apa? Sum ini untuk melakukan jumlah keseluruhan. Nah, yaitu rumusnya sama dengan terus sum dibacanya sum ya, bukan sum ya, sum buka kurung terus areanya dari range mana ke range mana diiniin. Nah, ini eh, mungkin kalian kemarin kan belajarnya itu bisa juga pakai plus kan. Cuma kalau plus itu kan per sel itu misalnya A1 tambah B1 tambah C1. Nah, kalau pakai sum bisa langsung A1 langsung tarik lagi nanti nih. Nanti kita coba praktek ya. Ini juga sama dengan penjumlahan, dia menjumlahkan keseluruhan sum. Total juga, kemarin kan kita juga udah nyoba total ya. Nah, ini salah satu rumus yang bisa alternatif kalian gunakan, bisa pakai sum atau langsung dijumlahkan aja bisa. Nah, terus ada sum if. Sum if itu pakai apa dia? Pakai kondisi atau kriteria. Nah, nanti kalau kalian memang ke dunia programming ya, nanti ke IT, nanti akan ketemu nih untuk if kondisi ini. Jadi dia kondisi, dia kriteria. Jadi pakai if, nanti ada if. Nah, di Excel juga ada dia sum if, di mana itu ada kondisi atau kriteria. Nanti range-nya itu, terus kriterianya apa, terus rumusnya sum range ya. Nanti kita coba latihan ya. Lalu sum ifs. Nah, ini lebih dari satu kriteria. Nah, kriteria itu kondisi. Nanti kita lihat nanti ya, biar seperti apa perbedaannya. Kalau sum if aja satu kriteria, hanya kriteria tertentu aja. Sedangkan sum ifs kan S, di dalam bahasa Inggris kan S itu banyak kan, jadi bisa lebih dari satu kriteria. Nah, dia rumusnya itu sum if, buka kurung, sum range-nya, terus kriteria range-nya, terus titik koma, kriteria, terus titik koma, kriteria range, kriteria dua, dan selanjutnya. Ini sebenarnya kalian banyak-banyak latihan aja sih nanti terbiasa. Jadi
ya dicoba aja dulu nanti next ada kasus remind lagi kan, oh ini yang kemarin. Jadi nggak usah langsung berat-berat gitu ya. Jadi kita kan di sini juga kita belajarnya belajar 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 tanpa ada ini ya, tanpa ada kanan tapi kalian dapatlah ilmunya. Nah, lalu berikutnya itu kita coba ini ya bikin rumusnya nih. Nah, ini untuk sum. Jadi kita punya tabel ini ya. Nah, kita coba bikin ya barengan ya. Jadi biar nggak terlalu lama, kita tambahin apa di sheet sebelahnya ya. Kita barengan ya ngetiknya ya. Jadi kalian juga langsung ketik dulu datanya ini baru nanti kita coba rumusnya ya. Jadi kita bikin barengan nomor, ada nama, ada tanggal. Ini buat kita bikin datanya ya. Nanti kita coba pakai rumusnya. Nah, sini tanggal 3. Lalu kita isi ya datanya. Ini dia sampai 7. Sini kita buat sampai 7 berarti 7 ya. Eh, sorry, sorry. Oke. Oh, dia sampai 5 aja nih. Ini 40.000. Nah, ini kita bikin apa kemarin rumus ininya ya, rumus apa format sel. Ingat ya kemarin ya, bahwa dia apa di sini currency kan pakai rupiah ya. Mana rupiah ya Indonesia? RP. Oh ini R ya. Jadi mata uang itu. Oh, ada. Nah ini di R ya. Jadi di sini 45.000 terus 30.000 lalu 35.000 60.000. Sini kita bikin juga dia formatnya. Jadi IDR itu kan apa mata uangnya rupiah ya. 70.000. Lalu di sini 35.000. Kalian tuh kalau nggak taruh rupiah sih nggak apa-apa sih, nggak taruh ini.
atau kayak gini kalau tiap 5.000. Ya kayak gini ya, berarti kita bikin ini aja dulu. Nah, di sini kita mau ngitung, ya itu ngitung dari untuk si Ahmad, dia dia misalnya ada duit di tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4. Nah, kita pengen hitung nih si Ahmad dapat berapa sampai si Rahman. Jadi rumusnya itu pas di Ahmadnya ini kita masukin apa? Sum, lalu kita tab ya, terus terus range-nya itu kita pilih tuh dari C2 sampai kita tarik ya E. Nah, lalu kita tutup, kita enter. Nah, dapatnya 145.000. Untuk si Budi Citra Junaidi sama Rahman, kita tinggal tarikin aja dari sini, dia akan ngikut rumusnya. Gitu. Jadi ini pun kalau kita lihat rumusnya, nah dia tetap dari row-nya si Budi C3 sampai E3 kan, dia ngitung, dia ngikut. Nah, caranya supaya terkopi ke bawah ditarik aja pas ada plus. Langsung dapatlah angka totalnya, jumlahnya ya. Nah, nih git. Dia di sini lalu di sini itu oh di sini dia nambahin lagi dia ada laki-laki atau perempuan ya. Kita tambahin, ini kita ngikutin ya, ngikutin yang ininya ya, yang di PowerPoint ya. Terus kita tambahin misalnya sheet baru, nih L, L laki-laki, perempuan, LL. Ini kita kan udah dapat jumlah ya. Nah, terus kita lihat di yang berikutnya itu kita coba tambahin satu kolom lagi untuk apa? Untuk jenis kelamin ya. Nah, kita rapiin dikit, kita bikin biar agak membedain sama ininya. Nah, lalu di sini itu, nah kita udah dapat ya untuk sum ini ya, sum si eh, dari si Ahmad semua, yaitu 145, 195 sampai 160 benar ya. Nah, lalu kita pakai kriteria nih, kriteria di sini, di mana kita coba hitung untuk tabungan laki-laki, laki-laki atau L. Nah, jadi yang mau kita hitung ini kan, nah, jadi mungkin kan gini, mungkin saya bantu gini. Nah, kalau total semua kan, kalian bisa pakai rumusnya apa? Sama dengan kalian select nih. Nah, ini kan. Nah, totalnya kan 790.000. Ini include punya si Citra kan. Nah, tapi kalau kita mau dapat selain si Citra apa? Jadi cuma 4 orang doang karena kan yang perempuan si Citra. Tapi kita mau itu yang laki-laki semua ini. Nah, kita pakai rumusnya itu sum if. Bukan sum. Kalau sum, semua ini kita cari. Tapi kalau sum if itu, kita baru rumusnya itu sum if. Nah, di sini kita hitung ini ya, jenis kelaminnya dulu. Nah, lalu kita titik koma, ya. Lalu kita kriterianya apa? L kan ini. Jadi dalam kolom C ini kita mau cari L itu gaji totalnya dia, baru kita blok yang di sini, totalnya di sini. Oke, di sini. Pak, Ah, gambarnya boleh ditinggiin nggak, Pak? gambar mana? Yang ini. Saya izin annotate ya, Pak. Oke, silakan coba. Ini gambar ininya.
Gambar yang bawahnya agak ditinggiin. Saya nggak kelihatan soalnya. Ini. Iya ditinggiin. Tadi Bapak ngasih rumus-rumusnya saya nggak kelihatan. Oh, ini lihat di sini rumusnya. Ini kamu bisa lihat rumusnya di sini juga. Sekarang udah kelihatan. Dikit lagi, Pak. Dikit lagi ya. Nah, ini udah ya. Belum, Pak. Nah, sudah, Pak. Eh, gambarnya hilang nggak, Pak? Bentar ya. Nah, udah gini ya. Ini udah. Oh, ini udah kelihatan, Pak. Udah ya. Nah, di sini kita cari L, lalu G2 kita tutup sama G6. Hmm. Bentar, Pak, saya belum selesai. Ini ada kesalahan nih, coba ya. Nah, sum if itu, oh, range kriteria berarti kita ambil ini, range dari L, terus kita koma, lalu L, lalu koma, lalu dari sini. Nah, ini bisa nih. Nah, ini kesalahan dari ininya kita. Jadi kalian perlu ini juga ya, lihat di sini ya, bantuan rumus ya. Jadi kalau kalian suatu saat lupa ininya rumusnya, kalian bisa dibantu sama Excel, misalnya sama dengan kita pakai sum if. Nah, di sini kan ada range, koma, kriteria, terus sum range-nya. Jadi range-nya itu kita ambil dari L, lalu koma, kan itu koma dia. Ini kan ada koma nih, dibantu kita. Kriteria itu apa? Kita ambil dari L, dari yang C ini kita mau ngambilnya khusus yang kondisinya yang gaji yang apa pendapatannya yang untuk jenis kelamin laki-laki aja yang kita hitung lalu koma lalu kita ambil dari totalnya lalu kita enter. Nah, perbedaannya apa? Kalau total keseluruhan 5 orang ini mereka punya 790.000. Tapi kalau kita mau cari laki-laki aja berarti 655. Nah, melihat ini benar gimana? Bahwa 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 ini perhitungannya benar. Berarti kalau kita lihat selisihnya berapa? 135 kan? Berarti kita lihat aja sini. Ini dikurang sama ini. 135 kan sama kan? Nah, gitu. Jadi ini itu pendapatan semua laki-laki tanpa ngitung. Jadi si citranya nggak dihitung gajinya. Jadi ini caranya supaya mendapat gajinya khusus yang laki-laki aja kita pakai sum if gitu. Seperti itu. Nah, di sini kan kita, nah di sini dia 655, nah 655 kan laki-laki kan, sedangkan total keseluruhan 790. Ya, bentar ya. Nah, boleh. Nah, silakan nih. Jadi sum if itu dia untuk, jadi kita mencari nih khusus laki-laki aja kita pakai sum if rumusnya. Jadi menghitung gaji semua jumlah gajinya ini eh, jumlah gaji ya. Jadi biar ini angka apa sih? Oh, ini gaji. Jadi gajinya khusus laki-laki aja di total 655.000. Nah, kalau pakai untuk total semua, kita pakai sum.
Tapi kalau karena kita mau hitung cuma laki-laki aja, tabungan laki-laki aja, kita pakai sum if gitu. Nah ini rumusnya ya, sum if sum. Permisi Pak, itu cara ngebuat itu eh mata uangnya jadi rupiah gimana ya? Nah ini sebenarnya nih udah IDR ya. Bentar dulu. Simbol Cari gambar itu, accounting. cari gambar duit. Ini nih accounting, kalian ke sini aja nih. Ini ternyata di sini. Pilih accounting ini rupiah. Dah, dah gini. Masih Nah, tahu. kalian kolom E-nya klik kanan, format cell, pilih accounting, cari rupiah. Simbolnya rupiah. Ini rupiah ini kan agak banyak Caranya nih. gimana Dok? Cari aja nih rupiah mana RP. Nah, kalau mau gampang ini nih, di sini currency, ini cari rupiah, udah RP. Ini RP. Nah, gitu ya. Bisa. Ini kalian blok D-nya, ini angkanya supaya rupiah, baru di sini simbolnya cari RP. Nah, kalau pakai ini nih memang saya tadi nyari ini mana rupiahnya ya, kan banyak banget nih. Ini ternyata di sini dia nih, atau RP Indonesia, bisa ke accounting atau currency. Nah, rupiah Indonesia ada nih. Tadi saya cariin juga mana, udah aku pakai IDR aja. Biasa kan IDR juga mata uang rupiah kan IDR. Kalau kalau ini kan dolar ini US juga, kadang di Amerika itu US berapa, ini juga mata uang dibacanya mata uang dolar, tapi simbolnya ini. Nah, kalau RP itu simbol dia, simbol. Kadang ada juga IDR dibilang. Tapi kita cari rupiah ini cara gampangnya. Pas ini kalian pilih, pilih di sini nih simbol nih, dia langsung langsung cuma ada 6 doang, ya udah ada rupiah, udah langsung pilih rupiah, udah jadi. Ya, ya dicoba ya. Tulis aja ide, tulis ini. Ide. Pasti itu, tulis aja ide walaupun itu. Nih di sini pilih, pilih di sini di home. Nah di bawah accounting itu ada turun naik tuh, pilih aja RP English jadi rupiah. Di sini pilih lagi simbolnya RP. Gitu. Tadi kalau kita pakai nyari format cell memang banyak banget nih. Jadi agak kesulitan juga. Makanya tadi aku carinya kok ini Indonesia yang munculnya IDR ya IDR juga. IDR sama aja sebenarnya. Tapi kalau memang ada yang minta rupiah cari aja nih gini simbolnya nih. Pelan-pelan banyak ya. Nah, dia RP. Tadi kan begini nih nggak ketemu-ketemu nih R-nya. Hmm. Nah, kalau mau gampang jangan di sini, carinya di sini aja nih. Hah? Nih RP English dah, rupiah jadinya. Ya, Tulis aja. saya. Eh, hah? Ya udah dicoba dulu di input ya nanti kurangnya kasih tahu ini rumusnya untuk ngitung ini. Terus ini untuk ngitung jumlah gaji semua. Ini. Lalu ini khusus untuk ngitung eh, laki-laki aja, tabungan laki-laki. Nah, di sini kita kunci di sini nih kondisinya, Pak nggak kriterianya itu. ngerti Pak, aku bingung Pak. Wah, bingungnya gimana? Susah aku rasanya. Ya, jadi kan gini, kita punya tugas nih. Coba cari semua total gaji untuk tabungannya yang punya laki-laki. Nah, di sini kan ada perempuan. Kalau ini laki-laki, kita nggak usah pakai rumusnya, kita totalin aja ini kan. Benar nggak? Nah, ini kan jadinya dia sama nilainya, karena semua laki-laki. Ternyata ada perempuan, jadi kita harus cari nih, kalau semua gajinya ini kita disuruh nyari gaji totalnya laki-laki. Jadi yang perempuannya nggak kita hitung dong. Bener nggak? Iya. Bukan Jadi Pak, ini maksudnya cara bikin ininya yang ini bingung aku.
Apa ya, rupiahnya? Iya. Oh ini di D-nya, blok D, klik kanan, format cell, cari simbol RP Hmm, English. pencet D, Nah, habis itu format cell itu pencet apa? apa? Itu habis itu format cellnya cari gimana? Oh, ke accounting. Nah, pertemuan kemarin tuh kita udah awal ya, di pertemuan pertama ya. Nanti boleh kamu tonton lagi ya di recording ya. Nah, kamu ke number accounting atau Pencet apa? currency. Pencet apa Pak ini? Nah, Klik aku udah kanan, pencet format saldo. cell. Klik kanan terus format cells. Ya, Aha. Habis itu currency aja, cari currency. Simbolnya currency cari RP. RP RP. Kok aku malah jadi PAB ya? Maksudnya PHP coba kamu share aja, coba kamu share. Ini si Michael ada kesulitan dulu ya, coba kamu share. Nih Pak. Aduh. Ntar, aku atur dulu. Ya, ini kan aduh susah banget. Iya, di simbol tuh drop down itu cari RP, di simbol. Oh, di simbol cari RP. Iya, Ntar aku cari Pak, sebentar. atau cara cepatnya gini. Cara Kalau cepatnya. enggak kamu begini aja. Ini kamu di sini di D ya. Udah di D nih lihat nggak di sini? Kamu lihat di ini, lihat nggak Iya. di D? Nah di home cari ini simbol di sini. Oh, di sini Cari rupiah Inggris ini Indonesia. Udah jadi. pencet more accounting formats ya. Mana coba share lagi coba. Coba aku pencet. Ini aku masih kepilih accounting. Terus aku pilih currency. Mana coba lihat di share. Coba dikasih tunjuk. Iya, simbolnya dipilih tuh, simbolnya. Pilih Ayo bentar. RP, cari RP di situ. Ini kan Oke. dolar, dolar, cari RP. Pencet pencet ini kan, Pak? Iya, iya, benar segitiga bawahnya itu. Nah, cari ke bawah banyak. Makanya tuh memang harus pastiin simbol apa yang mau dipakai. Rupiah. Rupiah, coba cari Rupiah. rupiah RP. Rupiah. Ntar aku cari, Pak. Rupiah. Susah banget sih ini. Ya, mungkin dari kalian ini sambil si Michael cari ya. Nah, di sini itu misalnya kita rupiah lagi ya. Ini kan kayak gini ya. Nah, di sini kita mau bikin rupiah kan, klik kanan, format cell, lalu kita ke currency. Nah, saat ini kan dia dolar, kita cari rupiah. Udah ketemu, Pak. Ini Hah? aku udah pencet. Udah ketemu? Iya, habis itu. Udah Tapi tinggal di oke. ya oke, tapi ininya masih kosong. Mana coba lihat. Ini aku udah pencet oke, terus aku itu masih kosong. Oh iya, kan angkanya belum diisi. Oh, Coba isi, taruh angka 40.000 misalnya. eh, Nanti eh, enter, masukin datanya. oh langsung otomatis gitu. Jadi Ya, betul. Jadi sebenarnya pun kamu terakhir pun nggak apa-apa ngeformat. Jadi data oh isi dulu, iya, baru bisa. Nanti ditonton recording awal ya, kalau kelewat ya. maaf Jadi Pak, kita aku tuh, soalnya agak lupa gitu. oh tapi pernah ikut itu di awal. Pernah, cuman Oh agak iya, lupa. iya iya. Jadi Tadi soal memang yang pertama gimana Pak? apa? Soal yang pertama, Nah ini ya, share ya, dicoba ya masing-masing ya. Nih ya. ya. Nah ini tadi sama dengan sum if tab. Nah range-nya itu apa kita dari si jenis kelamin, terus koma, terus kita masukin L, dikutip ya L-nya, kutip 2 L, koma, lalu jumlah gajinya ini kita masukin, lalu kita tutup enter. Gitu. Bentar ya, telepon. Halo?
Ya, dicoba ya. Nanti kalau yang udah bisa boleh di chat ya. Harapannya sih jangan Michael atau Jesa lagi ya. Nanti coba Juan sama Rere share ya. Kalau ada kesulitan diinfoin aja. Kita buat kayak yang di layar, Pak. Iya, iya ini. Ya, nanti masukin rumus sum sama rumus sum if. Nah, Oke, ini Pak. rumus sumnya ini ya. Nah, ini rumus. Ini pakai sum. Jadi sum itu ngitung ini total si Ahmad kita cari Ahmad dapat gajinya berapa dia. Kita masukin di G1 itu rumusnya sum. Nah, untuk yang berikutnya karena apa sih? Karena ngitungnya sama, diturunnya di gini. Jadi nggak usah bikin lagi. Nah, yang berbeda itu ini karena yang dihitung apa? Gaji total yang atas. Nah, ini kita bikin. Nah, lalu di sum if gitu. Dicoba aja kalau salah nanti bisa ditanya. Jadi biar biar ini biar dapat. Dicoba dulu aja. Nanti ditanya aja yang mana belum. Ya. Nah, Kalau kalian memang belum bisa ngitung, ini aja dulu dibikin ya. Nanti coba nanti langsung masuk ke perhitungan ya. Ya ini aja dulu ini aja dulu dibikin. Nanti kita coba kalian kesulitannya atau yang udah boleh. Nanti kalau masih bingung tanya ini aja bikin dulu ya. Nanti kalau yang Pak, udah, heeh, ini kan saya tadi udah bisa nih Pak. Ya, nih. Tadi kan ini kan udah nih, aku set jadi RP. Terus aku tulis 70.000, jadi malah begini Pak. coba Ntar coba aku lihat. screen share dulu. Coba screen. Oke, mana? Ntar ini bisa belum? Ah ini ya. Nih gini, pas Enter. aku pas aku enter, Heeh. no, jadi Oh, teks gitu. digedein, digedein, digedein. Dia nggak, tabelnya nggak cukup itu. Digeser kanan tabelnya. Dilebarin, dilebarin. Ah, Oh, nggak apa-apa. Ini iya, latihan aja ya. Bener ya? Udah benar. iya Ya. benar. Karena Excel itu nggak ngefit dia. Nanti nanti akan ada namanya perapihan. Makanya kan kita bikin-bikin aja dulu datanya. Nanti kita lihat lagi nih sebelum ngasih ke orang. Nah, nanti kita atau kalau kemarin kan data kita kasih tahu ya ini caranya gini. Kamu stop share screen dulu ya. Nih, caranya Ya, gini. Kamu gini di sini nanti kalau udah rapi baru di double klik di mana tuh. Dia rapi sendiri kan? Gitu. Di sini supaya ngefit. Nah, jadi nanti akan ngefit. Tuh. Nah, ini kenapa kepanjangan ini ngikut yang ini nih. Ngikut si ini nih. Nah, kalau kita giniin pun bisa. Tapi ini diketutup kan. Nah, kalau mau ini kita bikin aja dia gini. Merge. Dah, jadi gini. Jadi dia nanti akan rapinya. Nah, gitu. Nanti kalau kalau yang garis-garis kayak gini yang pagar-pagar ya. Pagar-pagar gini. Nah, itu biasanya itu ada kesembunyi itu. Ada kesembunyi dia kayak gini. Jadi kayak tadi punya si Michael ya. Baru dilebarin aja. Ya, oke ya, silakan lagi ya dicoba ya ini ya, dibikin ya. Ini dulu bikin datanya, baru nanti kita coba kalian samin ya dengan yang tadi dijelasin. terus cara
Cara ngitung ininya gimana? Jumlah. Pakai sum ya? Ini udah dibikin semua, udah dibikin semua mamu. Udah, Pak. Nah, di sebelahnya rumusnya dimasukin, yaitu sama dengan sum, yaitu Sum. dari mulai D2 sampai F2 dihitung. Gitu. Nanti enter. Misalnya gini sama dengan sum, areanya itu, range-nya itu dari sini sampai ke sini kan, tadi geser. Jangan lupa ditutup, ya harus ingat, jangan lupa ditutup, lalu enter. Pak, Nah, ini ini kalau aku ini tadi tulis sum, ini kan sama dengan dulu nih. sama Terus dengan lalu tulis sum, SUM lalu tapi ditanya jangan name. tab sama dengan sum tab. Nah, di Sum. tab, Wow, situ pakai ini ya. tab aja tab, jangan enter. Tab, baru pilih area yang mau dihitung nih, yaitu si Ahmad ini kan Oh, dari D2 sampai sini, lalu tutup ya, lalu tutup, lalu enter. Nah, lalu dari sini, karena kita ngitung sampai si Rahman, rumusnya turunin semua, dia ngikut, dia ngitungnya akan ngikut nih. itu Nih ditambah, contohnya, Pak. kenapa? Enggak, Ini di range ditambah, saja, Pak. di range, ditarik ke sini. Tadi aku udah nih pilih satu sel, habis itu diapain lagi? Di ini ditarik di sini. Ah, dia Oh, ngikut, rumusnya bukan, ngikut bukan, kan. Pak. Ini kan entar. Ya, Nah, nih. Ini kan kayak gini. Aduh, susah banget sih pegangnya. Ya, ini habis itu aku kan udah gini nih. Terus aku pencet apa? iya digeser dari D2 sampai F2. Geser aja yang kayak nggak kena dia yang ada plusnya nggak di D2. Salah, salah. Ntar, ntar. Ntar aku Coba coba Kak. ya, Pak. Yang ini nih dia begini. Ininya ini ada plus, geser aja ke sini. Gitu. Sum, habis itu D2, Nih, habis itu ditarik ya. ya, nih ya. Ini kan gini. Ada gambar ini nggak panah kayak gini. Geser. Nah, lalu tutup. Tutup. Enter. Oh iya, Pak. Oke, Bisa. oke. Lalu rumusnya supaya si Rahman juga ikut rumus dari si Ahmad, kita turunin. Dia kan ngitung sendiri. Gitu. Jadi dia akan ngikutin rumus samnya ya, tapi tetap selnya itu bukan selnya si Ahmad, tapi selnya si Budi. Misalnya di Budi nih, dia ngitungnya D3 karena Budi di row 3 kan. Nah, kalau kita lihat Citra dia di 4. Nah, tapi rumus samnya ngikut, tapi ngikutnya sel yang sesuai dengan row-nya. Tuh. Nah, kalau udah bisa, cari total ya. Total yaitu jumlahin apa total gajinya semua. Ya. Nah, gini. Total gajinya semua karyawannya itu dari Ahmad sampai Rahman, kita totalin dengan SAM juga. Jadi fungsi SAM itu menghitung total keseluruhan. Bisa. Dari itu, Juan sama Rere gimana? Kesulitannya apa? Apa udah selesai? Boleh di-share? Ya ini lebih kompleks dari yang kemarin, makanya aku yakin waktu kita mungkin lebih lama. Tapi nggak apa-apa, kalian kan udah makin 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 pinter sih kuliah ya udah makin biasa ya. Jadi memang semuanya itu perlu latihan ya. Kita nggak ngerjain satu dua hari aja bisa lupa. Kayak harus dilatih terus. Dari Rere gimana Rere? Boleh di-share Rere udah? Rere udah. Juan boleh di-share Juan udah? Lagi Rere dibuat, gimana? Pak. Lagi dibuat Proses Rere? lagi dibuat. Oke baik. Eh, Udah. ting- tinggal satu lagi. Di mananya kesulitannya? Yang sum if-nya.
Oh, sum if itu gini. Jadi kita ngitung semua gaji, tapi tidak ikut yang perempuan nih. Jadi caranya itu kita pilih dulu area range-nya ini. Nih ya, jadi kita bikin sum if. Nah, pilih sum if, lalu tab. Nah, Oke Pak, aku udah Pak ini. Terus tinggal range-nya dijumlahin semuanya. di sini, terus koma, bentar ya, koma, terus pilih kutip. Karena yang kita mau hitung L, laki-laki, kita pilih laki-laki. Jadi khusus laki-laki nih ya, nih ya. Kondisinya kita hitung yang khusus L, yang laki-laki di sini. Jadi kita bikin satu kolom kriteria buat filter namanya. Lalu udah jadi, lalu kita kita hitung dari semua gajinya. Lalu kita tutup kurung, enter. Nah, dari tadi gimana tadi Michael gimana tadi? Bisa Pak. Bisa Bentar. Tapi ini cara ngejumlahin semuanya gimana? pakai sum juga, tapi yang kamu hitung sumnya di atas total gaji itu. Bentar Pak, lagi. Oh, pakai sum. Iya, sum itu kan total keseluruhan. Ini pun sum, ini sum. Cuma yang sumnya si Ahmad kan total Ahmad. Ini totalnya Budi. Nah, total semua apa? Ini total semua itu ya kita hitung ininya, sumnya semua gajinya mereka. Ikut sama si Citra. Si Citra juga kita hitung di sini karena kita total keseluruhan. Nah, tapi kalau kita mau cari khusus laki-laki ya begini. Nah, kita pakai kriteria atau satu lagi nih, jumlah tabungan perempuan jadinya ya. Jadi tabungan perempuan itu perempuan atau P ya. Kita tambahin ya ini ya, satu case baru ya. Hmm. Nah, kalau kita lihat ini perempuan berarti apa? Pakai sum if juga kan? Sum if. Ah, ah. Nah, range itu apa? Kita range dulu jenis kelaminnya. Lalu kita filter bahwa khusus perempuan. Apa tadi? Kita kutip P, lalu koma. Nah, dari gaji nih totalin. Harusnya hasilnya ada bisa tahu nggak berapa? Kalau kita enter jadinya berapa? 135 harusnya ya. Karena kan si Citra sendirian dia perempuan, jadi dia 135. Nah, gitu. Jadi ini cara menghitung khusus total gaji perempuan, ini total gaji Cara laki-laki. ngejumlahin itu jumlah tabungan laki-lakinya gimana? Nah ini pakai sum if. Samif. Sum if. Samif. Pak, Ya. kalau Habis itu ngetotal semua tadi gimana Pak? Rumus Total total. semua sum. Sum. Sum area yang mana mau dihitung. Nah, di sini kita ngitung D2 sampai F4. Nih, sum if, lalu pilih area yang mana mau dihitung. Tuh. Nih ya, misalnya ini sama ini dengan cara ngitung sum. laki-lakinya gimana? Kalau untuk seluruhan ini sum, pilih di sini. Lalu tutup. Ya, gimana? Bisa? Oke Pak. Ini Terus sum yang untuk cara ngitung tabungan laki-lakinya, ini. Kamu pakai sum if. Nah, Samif pilih udah ini. di laki-laki, koma, lalu Terus ini aku laki-lakinya, ini L. ini laki-lakinya aku cari dulu itunya. Iya, di laki-laki pilih semua, total laki-laki semua nih di sini, lalu koma, lalu kondisinya kita mau hitung laki-laki doang yaitu L. Karena di sini kan pengelompokannya L laki-laki, lalu L, lalu koma, lalu dari Bukan Pak, maksudnya cara ininya Pak, ini yang ini. iya ini. Samif, Heeh, bentar. tab, lalu Samif, pilih di sini. Samif, situ ini, Iya, terus terus pilih ini Pak yang tadi aku lingkarin. nih sama dengan ini, ikut lihat ya, sum if, ini ya, lihat ya, sum if, dah. Lalu di sini laki-lakinya nih total, dah. Udah dapat kan laki-laki sama perempuan nih kan? Belum belum Pak, lagi Ini, ini. ini. Aduh,
Nih, Samif, abis itu, ini di sini diarsir nih. Ini lihat ini. terus, Ini eh, di sini pilih, nih pilih ini. Di sini arsir udah. Saya ulangin ya. Sama dengan sum if ya, tab ini arsir jenis kelaminnya semua. Kan kita punyanya 5 data ini. Ya di sini pilih semua lima-limanya, lalu koma. Karena kita mau Pak, laki-laki, kita Pak, filter ini, laki. ini aku lagi pengen itu nih, Pak. Terus ada tulisan, you've entered to few arguments for this function. Enggak ini sama dengan sum if tab ya. Nah, di sini pilih laki-laki perempuannya dulu, ya L sama P, koma, baru kutip L karena kita mau ngitung laki-laki kan Koma laki-laki kutip L. iya kan ini laki-laki mau kita hitung kan jadi L karena laki-laki lalu Bentar-bentar, Pak. Koma, koma habis itu kutip. kutip L karena mau dihitung kan laki-laki nih yang mau difilter. Jadi kita bikin di tengah ini L. Tadi apa kriteria atau kondisi kan? Kita mau hitung L aja. Habis itu pencet L. Iya, L-nya L besar ya karena di sini pengaruh dia L besar L kecil. Kalau dia L kecil nggak akan kebaca nanti. Habis itu, udah Koma, nih aku. dikutip lagi, kutip koma Oh, koma lagi. ini lihat di sini ini. Lalu koma, lalu pilih jumlah total gajinya, yang gaji yang belum mau dihitung. Lalu Habis itu. Eh, bentar, tutup bentar, bentar, Pak. kurung, Aduh, ya. escape. Kemarin kalau ada error escape. Jumlah tabungan laki-lakinya jadi itu. Sama dengan Samir. Terus, Buka kurung. Nah, karena itu kita mau filter dari jenis kelaminnya, dipilih itu semua yang LP-LPL-nya itu. Ini, lalu koma, lalu filter dia. Kita mau hitungnya laki-laki doang L. Dengan cara kutip L, kutip 2 L. Lalu koma lagi, lalu di sini jumlah gaji. Ini jumlah gaji, lalu enter. habis itu, aku kutip lagi terus, koma. Koma, lalu di gajinya kamu iniin, kamu seleksi range-nya. Yaitu dari gaji Ahmad sampai gaji Rahman ya. Karena kan yang mau kita hitung kan si Rahman sama sampai Ahmad kan. Yang ini kan nggak ikut, yang nomor 7 nggak ikut ya karena nomor 7 itu kan rumus total itu, bukan data yang mau dihitung kan ini. Ya, Aduh, bentar, Pak. Aduh. Koma. Habis itu, pencet enter ya. Pak, nih, iya. aku jadi kayak gini, Pak. Aduh, Coba ketutup kamera. coba di share biar biar enak nih. Bisa, Coba Pak. mana Aku hasilnya? ke screen share dulu. Aduh. Ya, nih. Aku udah kayak gini, terus aku pencet apa? Totalnya jangan ikut kan total nggak dalam bukan data yang harus kita hitung. Kan sampai ini doang, sampai Rahman kan? Aku Ini yang Kak, jumlah tabungan totalnya nggak usah. laki-laki, Pak. Ini kan total ikut ini. Jangan, total jangan ikut. Mas Itu itu, aku, total jangan ikut. Itu kan kamu sampai total itu, sampai G8 kan, sampai G7, jangan sampai G8. oh, Iya kan total nggak dihitung, makanya tadi ku tambahin row baru iya, supaya salah, nggak, salah, maaf, Pak, maaf, Pak. kan kita nggak hitung total lagi, kita kan ngitung yang data yang ada sampai Rahman kan, jadi sampai G7, bukan sampai Oh, itu. G8. Ya, ya ini nih sampai G7. Nah, kalau di saya sampai G6. Kamu ini kan nggak ikut ini, makanya aku tambahin tadi di sini spasi apa jarak.
Pak, saya sudah. Udah, Jesa udah ya? Sudah. Udah sama, datanya sama semua. Datanya saya itunya apa? Angka-angkanya saya sedikit ubah-ubah, Pak. Tapi rumus benar ya. Rumusnya mau dicek, Pak. Yang harapan aku sih dari Rere Juan dulu sih. Kan tadi udah ya Jesa sama Michael ya. Biar Hmm, gantian dulu. Juan oke. gimana Juan? Juan udah bisa Juan? Lagi coba Pak. Udah sampai mana? Kesulitannya di mana? Harus aktif ya. Jadi biar tahu. Nggak usah takut salah. Kita di sini justru pengen tahu salahnya di mana. Jadi biar Ini pas diperbaikin. ngitungnya kok Pak nggak kehitung ya Pak. Malah Nah, nol coba jadinya. coba share, coba share, coba share, coba kita lihat nih, coba di share. Kan di share kan nggak ada nomornya di situ. Ya, jangan Ini takut saya pakai salah. HP ya Pak. Semua itu dari kesalahan. Saya juga belajar sampai sekarang pun masih belajar. Ini share lah dulu bisa Iya, nih. jangan Saya takut pakai HP karena ya ini. Pak. Ah? Ini saya pakai HP share-nya. Iya, coba lihat, coba lihat. Nanti coba aku bantu pakai ini ya, note tulisannya coba, coba. Boleh, coba ditunjukin. Ya nanti baru yang lain boleh lagi ya. Maksudnya kan tadi agak gantian biar pengen tahu nih sampai mana. Oke, coba ditunjukin. Sabar Pak. Caranya gimana ya? Kalau di HP ya? Pakai kamera dia, Bang. Gimana Ganti ya? depan, jadi Oh, depan, jadi kamera. kamera depan. Salah. Tijuan satu kelas sama siapa di sini? Satu kelasan siapa kamu di sini? Nggak ada Pak. Oh, dari mana? SMP mana? SMP 20 Pak. Oh, Juan SMP 20. Enggak, maksudnya satu sekolah, satu sekolah. Enggak sama Jessa atau Michael Ken juga, enggak. Sama Pak. Oh ya nanti coba saling share ya kalian ya kalau memang ini ya. Nanti kalau ada kesulitan coba dipoto di Zoom-nya itu di share kameranya diganti depan. Gimana Pak? Kamu Zoom-nya pakai handphone. Iya. Pilih share, share. Kalau nggak open cam, kamu tunjukin aja itunya kamera depan hasil ininya. Oke. Ganti kamera depan. Nah, itu kan kamu tunjukin itunya boleh kita lihat ya. Ini gini loh Pak. Nah, oke Pas ini belum pakai rumus jadi sama dengan sum sama dengan itu Pak. ya sum tab 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 Ini tab Pak. tab tab tombol tab itu di atas caps lock atau diklik aja sumnya itu juga bisa maksudnya seleksi dari gaji gajinya itu dari D berapa itu D nah yaitu 40.000 geser sampai 35 terus tutup kurung lalu enter tutup kurung Coba. lalu enter Jadi nol Pak. coba coba lihat lagi coba dekatin coba diklik itu rumusnya gimana sum D3 sum enter nol Iya. coba enter lagi coba itu coba F3 berapa angkanya itu F3 Apa? F3 berapa angka 35-nya coba lihat 35-nya 35 ke kiri Yang ini ini. ya ke kiri lagi sama itu Ini. jumlah terus ke kiri lagi ini G-nya coba G-nya ganti formatnya coba yang Apa? G kolom G kolom G itu F-nya itu kolom diklik G-nya diklik G enggak G diklik diklik klik kanan format coba format
Sel ya. Pilih number, lalu currency, coba cari rupiah. Apa? Rupiah, simbolnya rupiah itu oke. Nah, oke. Coba coba ke atas kok jadi nol ya. Coba coba lihat itunya di atas itunya rumusnya. Iya, D3. Nah, kalau diturunin ke bawah lagi semua itu rumusnya ngikut nggak ngitungnya? Nggak, ini yang itu di ini nih di D3 enter ya. Enter coba. Coba di ke bawah rumusnya ngikut nggak dia itu? Jadi nol juga nggak ya? Nggak enter, benar itu enter. Nggak enter. Di itu yang kecil segitiga sudutnya itu kanan turun ke bawah semua itu biar ngikut dia coba. Ini. Ya, coba ke bawah lagi. Nol juga nggak? Ah, nol ada rumus salah nih. Ini ada yang salah ini rumusnya. Coba di G, klik lagi G. Ah, klik kanan. Bentar dulu. Coba clear konten, coba clear konten. Apa, Pak? Iya, klik kanan, format cell, coba lagi format cell. Itu karena minus apa ya? Jangan minus, pilih yang RP 1234 nih. Ini. Nah, coba oke ya. Sama ya. Coba ikutin ini, coba yang punya aku ikutin nih. Share. Ini di sini kamu coba ini nih. Format terus area format besok format area. Tuh kayaknya ada formula yang ngaco itu. Ini clear rules bisa nggak? Clear rules from selected cell coba. Di conditional formatting terus clear rules nih clear. Oke, Atau Pak. si Juan ada remote nggak? Bisa di remote nggak di situ? AnyDesk atau TeamViewer nggak ada ya? Tahu TeamViewer AnyDesk? Atau kalau nggak kamu buka Excel baru deh, Excel baru coba bikin lagi rumusnya. Takutnya ada rumus yang harus dicek situ ada ini nggak formula yang menyebabkan jadi nol. Tapi yang lain nggak ada ya nol, cuma Juan doang ya. Juan coba lagi tunjukin Juan bikin Excel baru coba. Nanti coba kalau mau nanti di remote sih, kalau mau di remote eh, kalau memang ini biar dilihat langsung di komputernya error itu Excelnya kenapa bisa jadi nol sih. Harusnya nggak nol ya. Yang lain gimana? Selain Juan nanti Juan kalau ini di remote aja ya. Bisa coba tak saya bantu cek Excelnya ada masalahnya di mana. Harusnya rumusnya normal. Ya Juan nanti kalau kosongnya Juan ya di remote ya. Biar dicek ya. Halo? Iya, Pak. Heeh, kalau mau nanti saya boleh cek remote ke komputernya. Harusnya normal. Ya, kalau dari Rere gimana Rere? Nanti Juan kalau memang ada bisa dicek di komputernya atau di laptopnya ntar di remote aja sama saya bisa. Apa masalahnya di aplikasi Excelnya enggak? Ya, ya itu ada masalah di Excelnya sih itu harus dicek. Oke, Pak. Ya nanti coba kalau dari Juan ada waktu tuh ntar kasih aja AnyDesk atau TeamViewer ya. Jadi AnyDesk itu untuk aplikasi remote komputer atau laptop nih. Jadi kita bisa remote nanti ke komputernya kamu atau komputer temanmu pakai aplikasi itu atau TeamViewer. Nih, wah aku udah install buat TeamViewer. TeamViewer tuh gratis, gratis tapi ada trialnya.
Nah, nanti coba deh nanti ya kalau ada waktu nanti taruh karena akan jadi PR itu karena Excel itu kayaknya rusak tuh ada yang masalah. Namanya sum itu kan jumlah nggak mungkin jadi nol kan. Itu. Sejak kapan kayak gitu ya? Atau buka Excel baru, buka Excel baru, tutup buka Excel baru nanti coba dibikin rumusnya lagi coba. Oke, Pak. Nah, Rere sekarang gimana? Kalau Rere gimana? Sebelum ke Jesa yang udah selesai. Rere coba Rere di-share Hapus, Mak. hasilnya. Kan nggak bisa, Mak. Nanti coba diajarnya itu nanti. Kamu nggak tahu, kamu nggak ngerti. Lah katanya kan Excelnya rusak, Mak. Atau coba buka Excel baru, coba bikin lagi, coba di sum lagi masih nol nggak? Coba nih, kayak gini kan satu, dua, Kamu sih nggak. Aku kalau diajarin tahap. sama dengan sum. Ini kan sebenarnya begini ya. Nah, Coba begini. 6 dia kan. Ya, coba Juan buka lagi baru Excel baru, coba bikin Excel baru atau new Excel, file new, coba bikin lagi. Sum coba kamu satu, dua, tiga, misalnya satu, dua, tiga, coba dijumlahin nih sum. Apakah masih nol nggak? Nah, kalau ini kan salahnya apa? Karena nah ini karena ada rupiahnya dia, jadi nggak bisa. Lima kan, masih normal gitu. Ya coba Juan coba bikin file baru ya, coba Ini bikin file baru, Excel baru, coba satu ada dua, ada tiga, coba kamu samin ini satu dua tiganya, jadinya berapa itu? Iya, dulu kamu ada kamera yang nggak bisa. Dia kan nggak di sini di laptop. Coba Kan, dia kan cuma di HP. ya, coba bikin Excel baru, bikin angka satu dua tiga, terus coba disamin nol nggak? Coba. Kalau 1, 2, 3 pas disumin nggak nol, Pak. Berarti formatnya, berarti kamu nggak usah pakai format rupiah dulu kalau nggak. Ini kayaknya di formatnya ini. Kamu formatnya gini nggak tadi? Di klik kanan ini nggak? Format cell nggak? Iya, Pak. Coba dibikin number semua, number aja. Number nggak usah pakai simbol. Number ini aja, general aja, umum. Number atau number aja general atau ini general aja. Di general, ini general, terus disamin coba. Jangan pakai rupiahnya. Coba Juan digituin. Nah terus disamin coba. Jadi nggak usah pakai simbol nggak apa-apa. Ini kayak gini saya aku hapus nih simbolnya. Jadi nggak usah pakai simbol ya. Nggak masalah sih itu cuma nanti kalau nanti ada waktu mau dicoba-coba lagi. Nah ini kan biar kita dapat nih perhitungan kamu pakai rumus ya. Jadi nggak usah pakai simbol juga nggak apa-apa. Nih saya hapus nih simbol. Jadi nggak usah pakai simbol. Takutnya ada kesalahan simbol. Nah ini dia ngitungnya benar nih. Nah itu aja dulu. Kamu nggak apa-apa nggak pakai simbol nih. Aku pakai simbol nih. Coba samnya benar nggak? Kok benar berarti ada masalah di format selnya. Ya, coba ya bikin aja Juan begini ya. Nanti coba disam lagi ya. Masih nol nggak? Coba. Oke, Pak. Heeh. Dari Rere gimana? Coba Rere share. Coba Rere gimana? Sampai mana? Hmm. Ini stop dulu share screen-nya. Mana? Oke, coba di iniin di share. Nah. Hmm. Apalah, apalah. Nah, dasar. Nggak ada nih apa putih doang. Share-nya share screen ya, entire screen ya. Hah? Nggak ada nih putih doang. Hmm. Nah, Nggak ini putih doang. Share-nya share semua aja. bentar. Tapi udah bisa, udah ini, udah ini udah dapat semua sumnya. Eh,
Oh nih, nah, ini coba. Oh ya ini udah bener nih. Coba dilihat ini totalnya itu apa rumusnya? Total, coba di total itu sumnya nggak Oh, escape, escape itu escape. Jangan di back ya, escape ya. Kalau kayak gitu escape, jangan di back, di escape, S. escape. ESC, ESC itu kiri atas ESC itu matiin rumus dia. Escape ESC. Nah, kan jadi false kan? Apa? Oh, Udah jangan di back back, di escape aja. Coba lihat ini. Nah ini benar nih di C26. Oke, terus kita kriteria atau filternya itu di L, koma lalu di total jumlahnya ya sampai G6. Kalau di total, coba lihat totalnya rumusnya sum, oke sum atas. Nah, salah satu coba di Budi, Budi jumlah gaji Budi berapa itu? ah, Di jumlah gaji punya Budi. yang ini aku pas itu juga nol, kayak Mana manual, coba? manual. Oh, manual jadi maksudnya? Ya Oh, nggak karena bisa. nol Coba terus coba lihat, tambahin. coba sama dengan coba sama juga. Coba Hah? sama dengan sum coba. Di sini. Iya, rumus harus jangan manual. Sama Soalnya dengan tulisan nol. sum. Ah, Nah, mungkin sama kayak punya si Juan ya. Coba tab, oke, tutup. tuh. Oh. Hmm. Itunya D G-nya apa itu formatnya? Ih, Nah, coba. apa coba? Coba ada ini des nggak? Ini des di remote coba. Dex. Ini des. Ini Dex nggak ada belum Tuan. TV viewer ada Ada nggak? nih. Coba minta minta ini desnya. Jadi biar yang lain lihat nih nggak apa-apa. Berapa itunya ID-nya? Udah lihat. Coba minta ID-nya. ID-nya 356 356 707 707. Nanti Juan bisa lihat ya terus 884. 884. Nah, accept ya. Nanti Ya. coba yang lain lihat ya. Kenapa nol nih kan Rere bisa di remote nih laptopnya. Ya ini saya remote ya. Kok diputus? Di accept. Coba Ada. accept. Jangan diapa-apain dulu. Nah ini kan coba ya kita lihat format selnya. Dia counting. Nah ini simbolnya. Oh ini simbolnya manual ya. Oh ini simbolnya jangan manual. Rere. Nah Juan manual juga simbol. Enggak, Pak. Nah ini bikinnya 40.000 Rere. Jangan jangan manual. Ini Ada empat yang puluh ribu. manual, ada yang enggak. Jangan, itu jadi salah. Ya, jangan jangan ini. Jangan manual. Jangan simbol, jangan ditulis manual. Itu rumus. Coba dibikin ulang aja nih. Dibikin ulang. Berapa tadi nih? Hah? Guru ya. Bikin ulang. Bikin ulang. Enggak, bukan kayak gini caranya. Coba bikin ulang ini. Berapa Yang coba? lainnya tadi nggak manual. Iya, Cuma tapi dia ini doang udah yang di jadi atas. jadi jadi salah. Rumusnya jadi salah. Nah, kalau mau begini kamu bikin D. Coba Juan juga dibersihin. Coba dibersihin semua Juan. Juan bersihin semua datanya. Nanti di D-nya ini bikin dulu format. Jadi akan error dia akan jadi masalah. Terus counting atau di sini ya. Ini simbol nih pilih simbol ini RP ya. Ini RP, ini RP. Ya Juan kayak gini juga ya Juan ya. Karena kan Juan nggak bisa di remote. Jadi mau ngeceknya tadi juga kesulitan. Tapi kalau punya Rere ini emang ada masalah di datanya. Nah ini kita bikin juga simbol ya. Nah misalnya tadi apa? Berapa tadi? Coba disebutin berapa tadi? 40.000 ya? Datanya berapa itu? 40.000, coba diketik 40.000 Rere, coba 40.000, coba. Terus di sebelahnya 70.000, sebelah ininya 70.000, coba 70.000. Hah? Jadi RP-nya nggak ditulis 70.000, RP-nya nggak usah ditulis 70.000. Sebelahnya 35.000. 35. Iya. Nah, ini gajinya juga kita bikin simbol ya. Ini simbol nih di sini. Ini jangan persen simbol.
Ininya RP. Jadi RP-nya yang ditulis manual. Nah, terus bikin sum. Coba sum, tab, pilih dari D2 sampai F. Nah, nggak nol kan? Nah, Juan coba. Juan, ini kayaknya sama kayak Rere. Ada yang manual RP, ada nggak? Jadi nol. Gitu ya, dirapiin lagi nih ya, Re ya. Ini remote aku tutup ya. Nah, itu. Jadi dari ini tadi ada ini kesalahan data ya. Jadi harus ya itu pentingnya kita belajar ini format sel. Jadi kalau kita lihat gini, ini kan harusnya angkanya umum nih. Jadi angkanya kita manual di sini awal, baru kita bikin simbolnya jalan. Kita pilih di sini, dia otomatis akan naruh RP. Nah, nah, kalau kalau kayak tadi itu kayak Rere itu salah, harus semuanya itu harus sama, nggak boleh satu manual, satu otomatis RP. Jadi error dia rumusnya ya. Ini, jadi ini normal. Nah, di sini kita bikin ini, kita bikin rumus simbolnya lagi. Ya, ya Rere diperhatiin aja. Tapi itu udah ini udah bener, tapi cuma ada kesalahan aja itunya ya. Nah, dari Juan gimana? Coba Juan kayak Rere, coba dihapus semua, coba dibikin lagi 40.000, 70.000, 35.000, terus di sum. Coba, Juan coba share. Oke Pak, lagi dibuat dulu. Iya, coba rapiin ya, jadi biar ketemu ya. Jadi ya gitu, data itu harus harus bersih. Jadi jangan ada satu format, satu berformat, satu enggak. Pas nanti dimasukin rumus, jadi error. Kita akan ini repot. Nah, format sel itu ditentukan di awal atau di akhir bisa. Maksudnya kalau di awal langsung dibikin rupiah, terus angkanya diinput-inputin. Atau di akhir kalian input-input dulu datanya, lalu kalian bikin rupiahnya. Itu bisa. Gitu. Oke, nanti Juan bikin aja kayak Rere dulu ya. Sum biasa itu yang delete semua, terus dirapiin. Dari Jesa coba share hasilnya Jesa. Ini angkanya ini ya. Nah, ini saya kasih di ini aja ya, di grup ya, biar bisa cepat input ya. Kan pada mau ngasih tahu hasil kerjaannya. Ya, nah, sini aja nih. Nah, ini Juan bisa lihat datanya di grup ya. Nah, silakan itu dilihat. Nah, dari Jesa gimana? Mau di-share Jesa? Silakan Jesa di-share. Coba. Halo Jesa, yang udah selesai. Halo, dari Michael udah Michael sama Ken. Udah, Udah, udah Pak. udah boleh coba tunjukin. Udah oke ya, coba. Bentar, aku itu dulu. Yang tadi kan Pak? Iya, iya, iya. Udah bisa semua ya, coba. Ya, nih aku Oke, udah jadi coba Pak. boleh, boleh diperbesar. Itu rumus semua ya. Coba rumus jumlahnya rumus sum. Coba diklik salah satu aja. Jumlah itu misalnya punya si apa? Udah semua kok Si Pak ini aku. udah semua jalan rumusnya. Bentar Pak. Coba lihat dulu biar teman-teman yang lain bisa makin semangat aja kalau udah ada yang bisa. Nah, itu coba diklik di jumlah salah satu Di jumlah mana? yang bebas, yang G2, G3 boleh coba. G2. Heeh. Sumnya jalan ya, sumnya. Coba lihat sum. Oke, itu sum. Nah, kalau itu 90, jumlah tabungan laki-laki coba. Nah, pakai create sum if ya ini ya. Ini pakai sum if. Coba. Nah, sum if benar. Ya karena kalian pilih khusus laki-laki jadi harus itu dikutip L ya. Lalu di range range yang mau ditotal ya. Nah, kalau yang perempuan tinggal bedanya apa kutip P ya. Ya. Oke, Berarti- good, Michael. Yang lain dari Jessa gimana Jessa? Coba Saya Jessa boleh share. share screen, Ya, Pak. boleh boleh silakan.
Sebentar. Iya, Pak. Oke, oke. Lihat rumusnya coba. Gaji salah satu aja. Gaji siapa gitu, si Ahmad atau si Agus boleh. Ya G2, PG6. Oke, yang di Rahmat, jumlah gaji Rahmat berapa? 123 rumus itu kan? Enggak. Kenapa? Jumlah gaji G3, coba lihat G3, Juni. Enggak, escape dulu tuh masih ngikut rumusnya escape. Ah, coba G3. Enggak, ini pas saya Ah, nggak salah, Pak. Nggak pakai rumus. nah, nggak rumus itu tapi nggak rumus. Di total dulu sama dengan sama dengan kan kita mau hitung total. Oke, Paham? di tab. Itu ya, itu geser sampai atas sampai kiri ke kanan, nah, F sampai F4. Tutup kurung jangan lupa. Oke, Ya, nah Pak. itu turunin semua rumusnya biar kepake yang lain juga, jangan manual. Oke, berarti dari sini ya. Sebentar, Pak. Bisa nggak ambil dari G3 naikin ke atas, itu rumusnya ngikut. Enggak. Tadi G3 yang pakai rumus yang mana tadi? Yang ini. Coba cancel dulu, cancel. Naikin ke atas. Ke bawah sama ke atas juga. Ke atas naikin. Gitu. Jadi rumusnya ngikut. Oke. Gitu ya. Jadi kalau udah ada satu punya rumus di copy rumusnya model kayak gitu ke atas ke Oke, bawah Pak. bisa. Nah, coba kalau total semua berapa itu? 872 rumus. Iya, dari rumus tadi. Coba. Oke. Oke, good. Yang if laki-laki, oke, di filter. Ya, oke, good ya. Jadi harus terbiasa sama rumus karena apa? Mempermudah. Jadi dengan Oke, kita Pak. tahu itu mempermudah kan, kalian kalau manual repot, masa ngetotal manual kan repot. Jadi pakailah rumusnya ya. Oke. Oke, dari Juan gimana? Udah benar? Dicoba tadi Juan. Udah benar, Pak. Nah, jadi gitu ya, format itu di awal atau di belakang. Kalau nggak mau pusing, formatnya terakhir aja tuh, input aja angka-angkanya. Nanti udah selesai baru di format, atau di format di awal. Jadi di kolomnya itu misalnya kolom B itu format sel, pilih dia counting, kasih simbol apa, dolar, rupiah atau persen, nah gitu. Dan harus diingat, setiap penjumlahan, pengurangan atau huruf matematika itu harus dalam format yang sama gitu. Nanti akan ada error, atau kalau nggak ya kayak tadi nggak ada error tapi jadi nol. Nah, jadi pastikan data itu harus bersih. Kalau ada satu data yang beda itu jadi PR itu, karena akan kesulitan kita tuh nyari di mana salahnya ya gitu. Ya. Nah, dari Rere gimana? Udah bisa ketemu? Coba di-share lagi coba. Belum. Itu ada di grup ya untuk angka-angkanya ya. Tadi di-share ya. Ya. Nah, ini kan nggak terkejar ya. Nanti kita lanjut di ini ya, di sum ifs ini ya. Ini kan lebih banyak ini. Ini memang banyak materinya karena eh, ini juga udah 1,5 jam ya. Paling kalian latihan-latihan ya dari recordingnya nanti ku kasih. Nanti kita lanjutin rumus sum if-nya di minggu depan ya. Nah, dari Juan sama Rere nanti hasilnya dikasih tahu di grup aja ya. Oke. Ya, kita udahan dulu. Nanti kita lanjutin di minggu depan. Ya, buat yang eh, udah berhasil selamat, yang belum hanya masalah ini aja beda. Jadi dengan tahu salahnya kan jadi bisa diperbaikin. Jadi itu pun tidak tidak ada harusnya jadi buat kalian ini ya. Tetap lebih banyak latihan. Nanti di situ akan ketemu logikanya gitu. Dan logika dan algonya juga ya. Ya, bagi yang ini tetap ini jangan berpuas diri karena masih banyak dipelajarin sih di komputer itu ya. Ya, ya kiranya nanti kita bisa menyelesaikan ini nih materinya si Excel ini karena nanti pakai pivot terus filter ya. Dan saya sendiri pun masih belajar juga. Jadi jangan dikira saya juga dewa yang bisa semua. Enggak, saya juga banyak belajar dari kalian juga. Oh ya, bisa jadi kalian tahu yang saya nggak tahu. Jadi kita lanjutin nanti di pertemuan berikutnya ya. Jadi tetap semangat, apa yang tadi salah-salah itu dijadiin ini aja. Oh iya, iya, kan jadi seru kan ketemu salahnya. Kadang kita
kalau justru orang nggak ada salah itu jadi nggak hidup sih. Maksudnya nggak seru. Tapi kalau kita tahu salah, kita punya tanta, oh iya iya iya. Dan ada kepuasan kalau udah selesai. Harusnya udah udah apa membetulkan. Jadi jangan takut salah, harus berani, tapi juga harus fokus dan lebih teliti aja sih ya. Oke, itu aja ya. Terima kasih banyak yang masih masuk tetap belajar. Jadi saya harap pun eh, ada yang kalian dapat lah ya, karena ini kan juga akan Apa? ada di nanti kalian di SMA atau di kuliah ya. Semoga ini bisa juga jadi tambahan lah. Ya, dan dari saya pun kalau kalian rasa ada cepat-cepat atau apa di info, ya ada yang kurang ngerti juga diiniin. Jadi sama-sama belajar semua ya di sini. Makasih ya buat Michael, Ken, Yesa, Juan, Rere. Iya, Pak. Ya, Sama-sama, terima Pak. kasih ya, tetap semangat ya, tetap ya, tetap belajar ya. Sampai ketemu minggu depan ya, kita akhiri ya. Makasih banyak, Tuhan berkati. Ya, makasih ya, Pak. Tuhan Ya. memberkati. Terima kasih, Pak. Dari situ berarti. Masih, Pak.